Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Zulfadinia dari kelas 11 MAPK Putri. Di video kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Arak Pengantar Jalan ke Neraka. Alkisah, ada seorang hamba Allah yang amat rajin dan taat dalam beribadah. Ia bernama Barsisa. Ia beribadah pagi, siang, sore, malam tanpa ada celah. Tak ada satu maksiat pun yang ia perbuat. Di kalangan masyarakat, Barsisa dikenal sebagai seorang yang alim dan juga dermawan. Ia sering bersedekah kepada fakir miskin dan juga yatim piatu. Selain itu, Barsisa juga tak pernah melewatkan zakat. Barsisa juga dikaruniai Allah umur yang panjang, yaitu lebih dari 200 tahun. Hampir 200 tahun hidupnya, ia isi dengan beribadah kepada Allah dan melakukan perbuatan-perbuatan mulia. Barsisa tak hanya terkenal di bumi, ia juga terkenal di langit. Para malaikat bahkan rela turun ke bumi untuk melihat ibadah si Barsisa ini. Namun, Allah berkata kepada mereka bahwa ibadah dan ketakwaan seseorang niscaya akan selalu diuji olehnya. Di lain tempat, Iblis, sang penggoda manusia pun amat sakit hati melihat kemantapan ibadah Barsisa. Ia pun mencari cara agar Barsisa tunduk di tangannya. Singkat kisah, Iblis pun menemukan cara agar Barsisa tunduk di tangannya. Ia menyamar sebagai seorang ahli ibadah dan mendatangi rumah Barsisa. Barsisa pun bertanya kepada iblis tersebut, "Bagaimana caranya engkau bisa beribadah tanpa makan, tanpa minum, dan tanpa tidur? Aku yang sudah beribadah lebih dari 200 tahun saja tak bisa meninggalkan hal-hal tersebut." Iblis pun menjawab, "Aku merasa bersalah kepada Allah hingga aku tak lagi berkeinginan untuk makan, tidur, dan minum." Kemudian Barsisa bertanya lagi, "Apa rahasianya hingga kau bisa melakukan hal tersebut?" Jawab, "Mulailah engkau dengan bermaksiat kepada Allah, kemudian bertaubatlah kepadanya. Niscaya kau akan merasakan kelezatan dari beribadah." Barsisa kemudian bertanya kepada Iblis, "Maksiat apa yang harus aku perbuat?" Iblis menjawab, "Membunuh." Tapi aku tak sanggup melakukannya," ucap Barsisa. Kalau begitu, bagaimana dengan berzina?" Tapi aku tak sanggup juga." Kemudian Iblis berkata lagi, "Kalau begitu, minum arak yang memabukkan saja." Barsisa pun mulai tergoda. Ia pun bertanya kembali, "Di mana aku bisa mendapatkan arak?" "Oh, mudah saja, pergi saja ke kota," saran Iblis. Barsisa pun akhirnya pergi ke kota untuk mendapatkan arak. Di tengah perjalanan, ia mendapati kedai seorang wanita cantik yang menjual arak. Ia pun singgah ke kedai tersebut dan minum arak hingga mabuk. Dalam keadaan mabuk, ia memperkosa wanita itu dan kemudian membunuh wanita itu untuk menutupi aibnya. Tapi malang, ada saksi mata yang melihat perbuatannya tersebut. Ia pun dihakimi masa, kemudian dibawa ke pengadilan. Barsisa akhirnya dibawa ke pengadilan. Ia mendapat hukuman 80 kali cambuk karena telah meminum arak, 100 kali cambuk karena telah memperkosa, dan hukuman salib karena telah membunuh. Ia pun tak bisa mengelak lagi. Saat disalib, Iblis yang dulu pernah menasihatinya pun mendatanginya kembali dan bertanya, "Bagaimana keadaanmu sekarang?" Barsisa menjawab, "Beginilah keadaanku karena telah mengikuti nasihatmu, wahai orang jahat." Iblis pun tertawa lepas mendengarnya. Ia kemudian berkata, "Aku juga tersiksa selama ini melihat ibadahmu selama 200 tahun. Apakah kau mau kuturunkan dari salib ini? Tapi ada syaratnya," kata Iblis menawarkan sebuah tawaran. Barsisa pun menjawab, Ya, aku mau, aku sangat mau. Apa syaratnya? Cepat katakan." Kemudian Iblis berkata, "Bersujudlah kepadaku." Tapi aku tak bisa, aku sedang dalam keadaan salib," ucap Barsisa. Kemudian Iblis berkata lagi, "Kalau begitu, dengan isyarat saja." Akhirnya Barsisa pun sujud kepada Iblis dengan isyarat, tanda bahwa ia telah tunduk kepada Iblis. Sejak saat itu pun, ia telah menjadi kafir. Dan kemudian, Iblis pun lari dengan tertawa terbahak-bahak karena telah berhasil menipu Barsisa. Ya guys, sudah habis ceritanya sampai di sini. Jadi amat yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah jangan sepelekan maksiat sekecil apapun, karena bisa jadi itulah yang akan menghantarkan kita kepada murka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Baiklah, sampai di sini saja video saya.
Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila masih banyak kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.